Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ruslan Abdul Ghani. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan akuntansi dan pengaruh dari persamaan akuntansi terhadap laporan akuntansi atau transaksi yang terjadi. Nah, konsep persamaan akuntansi atau kita bilang persamaan dasar akuntansi ini merupakan keseimbangan antara harta berbanding dengan modal. Nah, harta itu apa? Nah, kalau kita jelaskan di sini, harta atau aset ini disamakan juga dengan hak atas kekayaan atau equality. Harta itu apa? Harta itu merupakan hak atau yang dimiliki oleh perusahaan, atau kita sebut juga hak atas harta tersebut disebut sebagai hak atas kekayaan. Nah, itu kategori yang termasuk ke dalam harta ataupun aset. Nama lain dari harta ataupun aset adalah aktiva. Oke. Kemudian utang atau kewajiban. Jadi ini merupakan segala sesuatu yang harus kita bayar kepada pihak yang memberikan dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Nah, maksud di sini adalah kewajiban tersebut kita harus tunaikan ini dengan berdasarkan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu merupakan definisi dari utang ataupun kewajiban secara umum. Next, ini ada modal atau kita sebut sebagai equity. Nah, modal ini apa? Modal merupakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Nah, ya, dalam kategori ini adalah perusahaan yang telah terbentuk. Jadi yang tadi kita jelaskan, jadi persamaan akuntansi ini merupakan keseimbangan antara hak dengan equity ataupun modal. Oke. Nah, ini bisa kita kategorikan, maka persamaan untuk akuntansi merupakan harta itu adalah utang ditambah modal. Oke, saya ulangi, harta adalah utang ditambah modal, atau bisa kita carikan formulasi lain. Bagaimana kalau kita mau mencari modal, ya tentunya modal adalah harta dikurangi dengan utang. Itu merupakan persamaan akuntansi. Kenapa seperti itu? Karena di dalam laporan akuntansi, keseimbangan antara harta dengan modal itu harus balance atau kita bilang seimbang. Oke. Nah, selanjutnya ini bagaimana pengaruh dari persamaan akuntansi terhadap transaksi keuangan. Nah, kita harus plot dulu di sini pengertian harta, yaitu adalah utang ditambah modal. Nah, contohnya adalah ini ada kasus misalnya yang pertama, kita itu melakukan investasi untuk modal pertama pada perusahaan servis komputer. Oke. Nah, servis komputer kita note saja ya. Jadi di sini kita bisa contohkan, misalnya si pemilik perusahaan melakukan investasi uang sebesar 5 juta dan menyerahkan peralatan kantor yang nilainya sejumlah 500.000. Ini contoh pertama. Kemudian ini contoh kedua, misalnya pada bulan berjalan karena perusahaan ini belum mempunyai kantor sendiri, dia membayar sewa untuk kegiatan operasional perusahaan sebesar 600.000. Ini sewanya untuk 1 bulan. Oke. Yang ketiga, membeli perlengkapan kantor sebesar 200.000. Ini secara kredit. Nah, bagaimana cara kita mencatat di dalam transaksi keuangannya. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah. Nah, dari beberapa kasus ini kita bisa masukkan ke dalam laporan akuntansi secara sederhana, dan ini pengaruhnya persamaan akuntansi itu terhadap laporan akuntansi seperti apa sih? Nah, saya sudah buat contohnya seperti ini. Jadi sebelah kiri itu ada kolom untuk harta,
dan sebelah kanan itu adalah kolom untuk utang dan juga modal. Oke. Nah, di sini contohnya kasus yang pertama, jadi si pemilik perusahaan menyerahkan uang sebesar 5 juta. Nah, tentunya uang sebesar 5 juta ini kita masukkan ke dalam kas. Kenapa masuk ke dalam kas? Karena ini bentuknya adalah uang secara real. Nah, di sini kategori harta ini kita belum jabarkan lagi ke dalam bank ataupun berbentuk kas kecil atau kas besar itu belum. Nah, ini di sini secara globalnya kalau harta itu terdiri dari kas, piutang, peralatan, perlengkapan, akumulasi penyusutan. Ini merupakan sederhananya, tapi untuk kategori aktifannya atau akun harta sebetulnya lebih dari ini. Nah, ini cara sederhananya aja. Kemudian kategori hutang tentunya adalah hutang usaha. Kemudian untuk kategori modal tentunya adalah modal. Seperti itu. Nah, untuk kas ini, jadi balik lagi ke kasus pertama, menyerahkan uang sebesar 5 juta. Oke, kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar 5 juta. Kemudian dia juga menyerahkan peralatan kantor sebesar 500.000. Nah, tentunya ini adalah kategori untuk peralatan sebesar 500.000. Nah, bagaimana pencatatan di hutangnya? Nah, ini hutangnya karena dia tidak hutang, jadi kita masukkan ke dalam modal. Modalnya seberapa? Yaitu penjumlahan antara kas dengan peralatan. Totalnya 5.500.000. Untuk kolom keterangan kita masukkan investasi awal. Oke, untuk yang kedua di sini membayar sewa atas ruangan usaha bengkel. Jadi kita masukkan tentunya kita di sini mengeluarkan, bukan menerima kas. Nah, di dalam kasus ini kita belum berbicara tentang debit ataupun kredit. Kita hanya menerapkan pos-pos yang menjadi akun-akun yang termasuk ke dalam kategori akun aset ataupun harta ataupun aktiva. Nah, kita masukkan dulu, tentunya ini kan perusahaan mengeluarkan duit sebesar 600.000. Maka kategorinya adalah kas. Oke. Dan ini akan menjadi modal selama operasional untuk 1 bulan. Maka kita masukkan juga di dalam modal sebesar 600.000. Jadi di sini sifatnya adalah balance antara harta dengan modal. Oke, keterangannya adalah sebagai beban sewa. Kemudian contoh ketiga, di sini membeli perlengkapan kantor sebesar 200.000 tapi secara kredit. Nah, kita masukkan ke dalam kolom perlengkapan sebesar 200.000. Tetapi kita masukkan juga di sini ke dalam hutang usaha sebesar 200.000. Nah, oke, keterangannya adalah perlengkapan kantor. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam modal? Karena pembeliannya kita lakukan secara kredit. Seperti itu. Oke. Yang terakhir di sini mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini juga masuk ke dalam kas karena secara tunai. Dan kita masukkan juga ke dalam modal karena ini ada pemasukan. Nah, nanti konsepnya seperti apa kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Oke, jangan lupa lakukan subscribe dan ketik loncengnya untuk mendapatkan materi selanjutnya terkait dengan akuntansi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.